come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kapanpun, dimanapun Tuhan Yesus baik pada kehidupan kita. Amin. Mari saudaraku semua, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Tiap hari demi hari Tuhan Yesus. Kau terus pelihara kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan. Kau terus Tuhan bentuk kami Tuhan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang di pagi hari ini Tuhan. Membawa kerinduan kami. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami ingin berikan persembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu Tuhan. Bersama-sama Tuhan. Mengangkat pujian kami Tuhan. Mengangkat sembah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tak kala kami bersekutu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Kami sungguh Tuhan merindukan akan Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh Tuhan ingin melihat Engkau Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan lebih dalam Tuhan masuk Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hadirat-Mu yang menenangkan kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang menyukakan kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap Tuhan lubang di dalam isi hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan butuh Engkau Tuhan. Yang memberi kekuatan pada kami Tuhan. Menghadapi Tuhan hari demi hari Tuhan. Di luar sana Tuhan yang begitu Tuhan. Semakin hari semakin jahat Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh bertahan Tuhan karena Engkau Tuhan. Kami boleh bertahan Tuhan. Karena Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus yang ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh fokus Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang dengar Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Pujian kami Tuhan, mau angkat hati kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Oh yang memenuhi setiap kami. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap
tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Kemuliaan-Mu Bapa, menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan, yang memenuhi Tuhan. Oh, setiap sudut ruangan ini Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan, Kau penuhi Tuhan dan kuasa Roh-Mu. Jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Oh, hanya Kau Tuhan, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Tuhan, memenuhi hati kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu Roh-Mu Tuhan memenuhi, oh, melayakkan kami Tuhan. Oh, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, kami mau datang Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, layakkan kami Tuhan untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari setiap jemaat Tuhan yang datang, angkat tanganmu, sembah Dia, bawa penyembahanmu kepadanya. Biarkan Dia yang mengurapimu, melawat Kau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. I need you Lord, I need you Lord. Mari angkat sembahmu, angkat hatimu.
memberkati Kau, Dia mau mengurapi setiap jemaat. Oh, Dia yang mau menyembuhkan Kau, Dia mau melayakan Kau, Dia mau menopang hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang berkati Tuhan dengan kekayaan firman-Mu Tuhan, dengan kekayaan kemurahan-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau yang bukan kami hidup Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Tuhan luar biasa Tuhan. Kalau mutiara kami Tuhan, kalau harta yang tak ternilai bagi kami Tuhan. Sungguh keindahan-Mu Tuhan Yesus, memudarkan dunia Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyatakan Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau Tuhan boleh menerobos setiap hati kami Tuhan yang keras Tuhan. Biar kami Tuhan boleh memandang-Mu saja Tuhan Yesus. Biar di mata kami Tuhan hanya ada Engkau saja Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang terindah. Mari jemaat Tuhan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan
Sungguh Tuhan, di mata kami Tuhan hanya Engkau-lah yang termulia Tuhan Yesus. Biarlah lagu yang telah kami nyanyikan ini Tuhan Yesus mencerminkan isi hati kami yang terdalam Tuhan. Kami butuh Engkau, kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah satu-satunya kepunyaan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, apapun Tuhan yang kami boleh miliki sekarang ini Tuhan, adalah milik Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami ini Tuhan, milik Engkau Tuhan. Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami mau Tuhan pagi hari ini Tuhan, belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau Tuhan membawa hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus pimpin kami Tuhan, Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan. Oh Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami percaya Roh Kudus yang telah memimpin kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Kita mau lebih lagi memuji Dia. Dengan penuh semangat, penuh antusias, penuh api kemuliaan Tuhan, penuh kuasa dari Roh Kudus. Mari semua yang siap, sama-sama dengan saya katakan, amin. Boleh dong sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Come on, gereja Tuhan. Woo. Boleh dong Bapak Ibu semua berikan tos kiri kanannya depan belakang. Berikan tos yang meriah. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Biar boleh rintangan menghadang kita, beribu rebah di kiri kita, berlaksa-laksa di kanan kita. Tapi kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Amin. Amin saudaraku, belum kedengaran katakan amin. Come on, sing. Woo. Haleluya. Yuk jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Katakan meskipun musuh di depanmu. Apa? Kami tahu Tuhan. Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Ini janji kami Tuhan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah. Ya sumber kemenangan kami. Haleluya. Yuk sama-sama nyanyikan. Meskipun musuh di depanmu, perintahnya menghadang langkahku. Kau sungguh, Engkau bersamaku. kami aman bersamamu Tuhan. Beribu rebah, Beribu rebah di kiri, berlaksa-laksa. berlaksa di sisi Tapi kanan. kami tahu Tuhan, janjimu, ya dan amin. Kau bersama kami. Mari jemaat Tuhan dengan iman lebih lagi katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku,
perlindunganku, Kaulah Allahku. Sekali lagi katakan, Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Kaulah Allah, sumber kemenangan kami. Sama-sama katakan, haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan, sebab ada kuasa dalam puji-pujian kita, amin. Saudaraku, ada kuasa dalam nama Tuhan. Mari musik. Boleh dong tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita. Come on, gereja Tuhan. Woo! Kaulah kota benteng kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami, kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya, sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Kau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Kau gunung batu kami. gunung batu keselamatan. Sama-sama jemaat Tuhan, clap your hand. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Amin. Woo! Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya hanya satu nama yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Yes, hanya namamu Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Ya segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh nama. Nama di atas segala nama, Hanya nama Yesus. nama yang telah membebaskanku. Mari kita mau deklarasikan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Dia adalah Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada
nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Yeah, yeah. Amin. Haleluya. 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 Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I believe in that. Yes. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tak kala kami Tuhan mengiring Engkau Tuhan dengan setia, Engkau terlebih dahulu lebih setia daripada kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami yang setia Bapa. Oh Tuhan, sekalipun Tuhan, kami berjalan Tuhan dalam lembah yang kelam Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tangan-Mu Tuhan. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan, Kau yang selalu menopang kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Engkau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Tuhan. Kau yang berkata kepada kami Tuhan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu, biarlah Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi angkat hatimu, angkat suaramu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan. Engkau tak pernah menyerah akan kami Tuhan Yesus. Kau tak akan menyerah Tuhan kepada kami Tuhan. Kau ingin terus Tuhan kami dekat berada di dalam perlindungan-Mu, di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Oh kami aman Tuhan karena Engkau Tuhan. Kami aman karena janji-janji-Mu Tuhan. Ya dan amin dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami masuk lagi Tuhan ke dalam bait-Mu Tuhan. Ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan yang merasakan Tuhan. Oh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan makanan firman-Mu Tuhan. Bila urapi Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat lidah bibirnya Tuhan Yesus, ada makanan rohani yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini Bapa. Dan juga Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan besar kecilnya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau yang layakan, Kau yang urapi Tuhan. Oh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan pelayanan Tuhan di gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama jemaat Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, sebentar kita akan berikan persembahan kolekta kita. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and
sukacita, amin. Haleluya. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Satu yang penting, Tuhan siapkan hati kami. Hati yang taat, tanah yang gembur, sehingga bibit firman-Mu dapat kami terima. Tidak ada firman yang kami tolak, karena semua firman-Mu adalah kebenaran. Tolong kami Tuhan, untuk menyerap firman-Mu. Beri ilham, beri terang-Mu, sehingga kami dapat melihat sebagaimana Engkau mau untuk kami melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita melanjutkan dari Matius pasal 3 kepada satu perikop baru, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya minta tolong dari Mulmet ya, tolong dibuka ayatnya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Nah, kita sama-sama baca. Ini kisah tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya. Ya, sebentar kita perhatikan ayatnya bagaimana Yesus. Kita ingat saudara kemarin ya firman Tuhan minggu lalu adalah tentang persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena Tuhan sebentar datang, begitu ya. Dan ternyata Yesus kemudian datang kepada Yohanes yang sedang ada di Sungai Yordan. Yohanes banyak membaptis orang-orang. Ya ini kita baca ya, mulai ayat 13, 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. 15 ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sampai sini dulu. Jadi barusan kita sudah baca bagaimana Yesus yang dari Galilea datang ke Yordan. Daerah Galilea itu cukup besar saudara, termasuk Kapernaum, Kana, Nazaret tempat Yesus dibesarkan, dan ada Sungai Yordan. Itu masih satu daerah ya yang luas di daerah Galilea. Galilea ini memang agak jauh dari Yerusalem. Yerusalem adalah pusat ya atau ibu kota, pusat dari kota ya. Tapi Galilea itu daerah yang lebih ke utara dan di sana hidup berbagai bangsa. Jadi ada orang Palestina di sana, ada orang-orang bangsa-bangsa lain di Galilea itu. Dan Yesus seumur hidupnya sampai 30 tahun ya adanya di daerah Galilea itu. Baik di Nazaret, kemudian Kapernaum ya. Bahkan nanti kita akan tahu bahwa Yesus ketika pertama kali melakukan mukjizat itu di Kana. Tapi itu masih satu daerah. Nah hari ini kita melihat bahwa dia Yesus Tuhan ini berjalan ke Sungai Yordan dan minta dibaptis. Sampai Yohanesnya bingung. Loh kok engkau yang minta baptisan aku? Harusnya aku yang dibaptis olehmu. Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Dialah anak domba Allah yang dinanti-nanti. Dialah Mesias. Usia Yohanes dengan Yesus itu hanya beda 6 bulan. Yohanes lebih tua 6 bulan. Ya, tahu dari mana? Dia mamanya adalah Elisabet. Ya, ketika Elisabet didatangi oleh Maria, ya, dari situ kita tahu beda usianya hanya 6 bulan lebih tua Yohanes. Tapi saudaraku yang Yesus katakanlah biarlah hal itu terjadi. Maksudnya biarlah aku juga dibaptis. Nah, kenapa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan. Amin. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia sepenuhnya Tuhan, tetapi dia juga sepenuhnya manusia. Ya. Nah, sebagai manusia Tuhan menetapkan Yesus tetap menempuh cara baptisan.
Seperti semua nanti orang-orang yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan, harus lewat baptisan. Makanya Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus yang adalah sesungguhnya Tuhan, tetapi di dalam kemanusiaannya Dia rendah hati. Dia merendahkan dirinya. Dia mau mengikuti proses yang Allah sudah tentukan. Bahwa semua orang yang percaya harus lewati baptisan air. Ya, minggu lalu kita belajar. Baru kemudian nanti Yesus membaptis kita dengan baptisan apa? Nantinya sesudah air. Yesus membaptis kita dengan baptisan apa? Roh dan api. Tapi bagaimanapun Yesus dia sepenuhnya Allah. Di dalam kemanusiaannya hukum ini tetap berlaku. Dan Yesus dengan rendah hati, penuh ketaatan, mau mengikuti. Jadi saudara, kalau Yesus aja rendah hati mau ikut, bagaimana dengan kita? Mau kita rendah hati kalau dengar firman Tuhan dan mengikutnya, amin. Bukannya membantah, bukannya ngebandel. Ya. Ini kayak Yohanes ini maksudnya sih bukan ngebandel Yohanes ini. Dia kaget. Lah kok jadinya aku yang baptis engkau? Aku lepasin kasutmu aja aku enggak layak. Ya. Jadi Yohanes ini juga rendah hati. Dia tahu siapa Yesus dan siapa dia. Walaupun dia diurapi, walaupun dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Yohanes itu sadar diri. Yohanes itu tahu diri. Ya. Tapi Yesus sekali lagi meneguhkan hatinya. Sudahlah, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita. Ini kata kuncinya, biarlah sepatutnya kita. Demikianlah sepatutnya kita untuk menggenapkan kehendak Allah. Amin. Sebagaimana Bapa Sorgawi punya kehendak atas Yesus Kristus, Bapa Sorgawi juga punya kehendak atas hidup saudara dan saya. Amin. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah wah Bapak saya emang gak setuju lah kehendakmu mah saya gak suka. Saya jalan aja atas kehendak saya sendiri. Atau kita sama seperti Yesus. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah ini menjadi iman kita semua. Amin. Ini menjadi pendirian kita semua. Amin. Kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, maka kita berkata kepada diri kita sendiri, sepatutnya aku menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidupku. Maka kita orang-orang yang sungguh mengikuti jalan Yesus. Sungguh kita meneladani cara hidup Yesus. Kita akan berkata yang sama dengan dia. Oke, selanjutnya saudara, yuk kita lihat slide kita. Lihat slide dulu ya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini kalimat kunci yang kita mau renungkan hari ini. Apa sih kehendak Allah? Begitu ya, kita harus tahu. Yuk berikut, kecil ya. Ya, dari Galilea ke Yordan. Untuk apa saudara? Untuk dibaptis. Yesus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis. Itu sama saja dengan jalan salib. Kenapa? Karena baptisan itu menceritakan apa baptisan? Saudara, menceritakan mati, dikubur. Betul? Lalu bangkit menjadi manusia yang baru. Manusia lama mati dan dikubur. Lalu bangkit menjadi manusia baru. Itu bicara tentang karya salib. Jadi menuju baptisan air itu kita seperti sedang jalan salib. Sebagaimana Yesus jalan di Via Dolorosa. Jalan salib, jalan untuk mati, dikubur, lalu bangkit. Ya.
Jalan salib ini apa? Bisa dua saudara. Apakah ini jalan yang sempit atau jalan bebas hambatan? Jalannya sempit ya. Mau nggak kalau di jalan sempit saudara? Ya, kita kalau lihat jalan ya, ada jalan lebar sama jalan sempit, enak lewat mana? Enak mah yang lebar ya. Ngapain di jalan sempit? Orang Kristen sih yang enggak aja Tuhannya nyuruhlah di jalan sempit. Nah, kalau kita berpikir begitu saja, cara normal aja, dengar jalan sempit itu kurang enak. Ya, kurang enak. Tapi saudaraku, ternyata jalan sempit itu jalan bebas hambatan. Karena ketika kita masuk kepada jalan sempit mengiring Yesus, Tuhan Yesus di awal sudah bilang, ayo lepaskanlah semua dosa dan bebanmu. Ya, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri engkau kelegaan. Maksudnya supaya bebannya ditaruh. Kalau bebannya udah ditaruh, jalan, biarpun jalannya sempit, ya tetap enak. Yang payah itu saudara, udah di jalan sempit, bebannya tetap dibawa-bawa. Nah itu yang repot. Benar? Benar enggak? Kalau kita sekalipun jalan sempit, kita tetap bisa melenggang saudara. Enggak ada apa-apa. Enggak masalah. Enak aja. Dibanding jalannya lebar, tapi gembolannya gede. Nah kemarin ada pernyataan Tuhan lewat satu orang pendoa. Ada yang bawa gembolan, gede, berat. Biarpun dikasih jalan yang lebar, tetap dia nggak enak. Benar? Ya. Jadi kenapa sih Tuhan suruh kita di jalan yang sempit? Emang jalan sempit itu ada batasan. Kiri dibatasin, kanan dibatasin. Tapi jalan sempit ini jalan yang berkelok-kelok atau jalan lurus? Jalannya rata atau berlobang-lobang? Ayo, yang mana? Minggu lalu kita sudah diajarkan, persiapkanlah jalan yang lurus. Persiapkanlah jalan yang rata. Supaya yang lubang-lubangnya itu harus ditimbun. Dan yang bergunung-gunung ya, bergelembung-gelembung itu harus dipapas. Jadi jalan yang sempit, nanti juga kita akan belajar lebih jauh. Jalan yang sempit ini saudaraku bukan jalan yang susah sebenarnya. Asal bebannya mau dilepas. Beban itu beban apa? Beban dosa. Beban apa lagi? Beban dunia. Tadi kita udah nyanyi. Tuhan Yesus, apa tadi? Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu, memudarkan dunia. Wah, itu enak banget itu saudara. Kalau kita udah sampai begitu tuh, ya, melihat Yesus itu sebagai mutiara yang indah. Yang lain, yang dunia nggak mau jadi gembolan kita, nggak mau jadi beban kita. Jadi sekalipun jalannya sempit, ada pembatasan-pembatasan. Tapi itu sesungguhnya jalan damai sejahtera dan jalan sukacita. Amin. Amin. Jadi coba lihat dalam cara yang baru. Jalan yang sempit yang Tuhan mau kita tempuh. Itu sesungguhnya jalan bebas hambatan. Mau? Hah? Mau? 10 tahun lagi hidup tapi bebas hambatan mau? Amin, mau. Yang orang jadi males hidup kan bahkan milih gue mendingan mati aja. Kenapa? Karena lihatnya hidup ini susah. Hidup ini banyak beban. Beban sekolah, beban ini, beban itu banyak banget saudara. Ya. Seringkali itu adalah daya tarik dunia
yang menjerat kita. Kalau kita semakin pudar pandangannya terhadap dunia ini, ya, dan semakin melihat Yesus adalah harta yang terindah, maka hidup kita adalah hidup yang mengejar Yesus, bukan hidup yang mengejar dunia. Maka pasti yang kita alami adalah damai sejahtera dan sukacita. Jalan yang sempit, setiap langkah diatur Tuhan. Mau gak diatur Tuhan? Kalau kita punya banyak beban, gak mau diatur Tuhan. Kalau kita punya banyak keinginan, gak pengen diatur Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan, Tuhan ini hidupku, aku percaya kepadamu, pengaturanmu sempurna, maka kita mau diatur oleh Tuhan. Betul saudara? Jadi jalan sempit itu adalah setiap langkah kita diatur Tuhan. Tidak memberi kesempatan untuk daging, ego kita, diri kita, jiwa kita. Ya, maunya pikiran kita enggak beri. Kenapa? Oh, pikiranku sudah mengalami metanoia. Pikiranku sudah berbalik dari dunia kepada Kristus. Pikiranku sudah berbalik dari daging kepada Kristus, kepada yang kudus, kepada yang berkenan kepada Tuhan. Aku enggak neko-neko. Kalau kita sudah mengalami metanoia, enak sekali hidup dipimpin oleh Tuhan. Benar? Benar? Jadi sebetulnya jalan yang sempit ini jalan yang enak, saudara. Ya. Kita tinggal berdoa, Tuhan urusan ini kapan beresnya? Apakah minggu depan Tuhan? Apakah hari ini? Atau kapan? Kita belum dengar jawaban Tuhan. Nah kita nggak perlu stres. Ya sudah, kalau Tuhan belum jawab, aku jalanin aja dulu hidup ini. Nanti kapan waktu aku tanya lagi. Dan ketika Tuhan jawab, kita sudah tahu ada jawaban Tuhan. Jadi hidupnya enggak penuh stres. Tapi kalau kita punya banyak persoalan dan kita pikirin sendiri, ini belum, aduh ini kapan, aduh gimana, ini gimana. Udah gitu salah jalan lagi, rugi lagi, ketipu orang lagi, ya, ribut sama orang lagi. Karena kita pengen cepet-cepet. Dan salah jalan. Jadi itulah sebetulnya hidup yang banyak stres. Karena kita kurang memberi supaya Tuhan yang mengatur. Kalau hidup kita dipimpin Tuhan, diatur Tuhan, kita jalani hidup tidak banyak stres, saudara. Lebih damai, lebih tenang. Benar? Benar enggak? Benar enggak? Makanya jangan pilih jalan lebar. Jalan lebar emang atur-atur sendiri, benar atur-atur sendiri, silakan aja kejeblos sendiri, salah-salah sendiri, stres sendiri. Tidak demikian dengan jalan yang diatur Tuhan, enak sekali. Dalam pengaturan Tuhan, kita tenang. Jadi kenapa Tuhan mau kita di jalan sempit bahkan jalan salib, saudara? Seperti Yesus. Tujuannya adalah supaya Kristus menjadi semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara masih ingat ayat di Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukan aku lagi. Tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah tujuannya. Supaya Yesus, Kristus menjadi semua. Dan di dalam segala sesuatu. Kita percaya urusan ekonomi keluarga kita, Tuhan Engkau ada di sana. Dan menjadi segala sesuatu di sana. Pendidikan anak Tuhan Engkau di sana. Dan Engkau menjadi segala sesuatu untuk urusan pendidikan anakku. Ini sebentar lagi nih mau kelulusan ya. Mungkin saudara sedang stres. Ke SMP mana? Ke SMA mana, kuliah di mana,
Nanti yang udah lulus kerjanya kemana? Ya, banyak fase-fase dalam hidup kita bisa jadi stres. Kalau kita mau mikirin sendiri. Tapi marilah kita melihat jalan yang sempit itu sungguhnya jalan bahagia. Karena ada Tuhan yang mengatur. Maka izinkan Tuhan selalu di dalam doa kita setiap hari, Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidupku, dalam pendidikan anakku, dalam ekonomi keluargaku, dalam kesehatanku, dalam apa lagi saudara, dalam hubungan kami, dalam keluarga atau apa. Engkaulah yang meraja, Engkaulah yang atur, aku serahkan kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan kepadaku, supaya aku tahu waktu-waktunya dan apa yang harus aku lakukan. Kok setiap hari hidup kita seperti itu, meluaskan Tuhan yang atur hidup kita. Maka sesungguhnya kita ada di jalan yang sempit dan jalan itu jalan yang enak. Jadi di poin 2 ini dikatakan bahwa yang bukan Kristus harus belajar diakhiri. Kalau kita mau Kristus sebagai Raja, minggu lalu kita diajar siapkan jalan bagi Dia. Persiapkan untuk Dia. Ratakan jalan hidup kita. Jangan terlalu banyak kelok sana, kelok sini dan salah lagi dan salah lagi dan salah lagi. Buang waktu saudara. Mari luruskan jalan hidup kita, persiapkan Dia jadi Raja. Nah, kalau kita mau Dia jadi Raja, maka ada yang harus diakhiri. Apa yang harus diakhiri? Ego kita. Karena ketika ego kita naik, mau memerintah, Yesus tidak akan memerintah. Tapi kalau ego kita mau diturunin, iya deh Tuhan, Engkau deh yang atur urusan ini. Bukan mauku, bukan kebisaanku. Engkau yang atur. Itu ego kita turunin tuh. Ya, bahkan bukan hanya diturunin, Tuhan mau diakhiri. Kalau ego kita banyak diakhiri, saudara, ribut gak kira-kira suami istri? Kalau egonya pada diakhiri, ribut? Enggak. Ribut gak saudara sama saudara seiman? Kalau egonya pada diakhiri, ribut? Enggak. Kristus yang memerintah di dalam aku, Kristus yang sama memerintah di dalam Dia. Di sini Kristus, di situ Kristus, ya pasti akur, pasti adem, pasti sayang. Amin. Itulah yang bisa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Benar enggak Kristus yang memerintah? Kami satu dengan yang lain adem enggak? Bukan adem karena cuek, tapi saling mengasihi. Ya, enggak salah satu egonya naik terus atau dua-duanya egonya naik terus. Kalau begitu berarti kita belum mengakhiri hidup kita. Ya, belum mengakhiri ego kita. Tujuan belum tercapai. Berikutnya, sedikit penyimpangan dari kehendak Tuhan membawa kita keluar dari jalan yang sempit. Nah, coba dicek hidup kita hari-hari ini. Apakah semua sedang mengikuti kehendak Tuhan atau ada keputusan kita yang salah? Hari-hari ini, entah urusan apa saja. Ada gak keputusan yang salah? Yang kita tahu, aduh sebenarnya ini gak berkenan nih sama Tuhan nih. Tapi habis gimana? Nah, kan gitu. Ya, kita suka berargumentasi. Padahal kita tahu, aduh ini sebenarnya nih Tuhan pasti enggak suka. Tuhan pasti enggak setuju caraku mengambil keputusan. Soal apa aja dalam hidup kita, dalam hidup keluarga. Tapi gimana lagi, aku terpaksa melanggar kehendak Tuhan. Enggak ada itu saudara sesungguhnya, terpaksa melanggar kehendak Tuhan. Sesungguhnya tidak ada. Itu hanya menunjukkan bahwa kita masih mau memerintah atas hidup kita sendiri. Itu saja persoalannya. Belum sungguh-sungguh
Tuhan meraja. Oh aku udah kok biarkan Tuhan meraja dalam urusan ini sama itu. Cuman urusan ini ya belum gitu. Kita semua harus semakin bertobat setiap hari untuk meluaskan Tuhan meraja di semua aspek hidup kita. Jangan puas. Urusan 1, 2 aku udah serahin Tuhan yang meraja. Tapi urusan 3, 4, 5 itu mesti aku yang mimpin. Ya itu namanya belum. Kita belum hidup di dalam kerajaan sorga. Di mana Tuhan menjadi raja. Kita belum hidup di dalam jalan yang sempit. Seperti yang Tuhan mau. Kita tidak sedang menempuh jalan salib. Jalan yang sempit sesungguhnya bukan jalan yang sulit. Bila di sini ya, hayat manusia. Ya, kita sudah belajar soal hayat ya, sesuatu yang hakiki, yang membuat orang hidup. Itu ada hayat manusia. Hayat manusia kita atau jiwa kita mestinya disingkirkan. Sehingga jalan yang sempit bukan jalan yang sulit. Maka kebiasaan-kebiasaan kita, kesenangan daging kita satu persatu akan diakhiri. Mungkin enggak semuanya langsung diberesin. Saudara ambil baptisan air langsung hari itu juga semua dosa-dosa rontok semua. Kebanyakan sih enggak langsung semua. Ya. Sebagian begitu. Ya. Tapi Tuhan mau sampai pada akhirnya semuanya yang kedagingan itu rontok. Semuanya yang jiwa kita asalnya dari hayat manusia rontok semuanya. Itu yang Tuhan mau dan kita semua ada di dalam proses. Amin. Ya, mari kita mengikuti proses, jangan lupa pada tujuan. Tadi tuh saya sudah sampaikan, tujuannya Kristus yang hidup di dalam kita. Memerintah hidup kita. Barulah kita jadi anak-anak kerajaan sorga yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau kebiasaan-kebiasaan kita, kesenangan-kesenangan daging kita satu persatu diakhiri, maka kita tidak lagi menentang Tuhan, pasti. Kita pasti enggak ngelawan Tuhan. Sebaliknya kalau keinginan daging kita pengen diikutin, pengen marah ya marah, mau benci orang ya benci, mau bales orang ya ngebales, mau ngomong kasar ya ngomong kasar. Itu berarti kan keinginan dagingnya tetap hidup. Kalau yang seperti itu, itulah yang disebut dengan pemberontak. Itulah yang disebut dengan penentang Allah. Nah, bagaimana kita hari-hari ini, kita masih jadi penentang Allah enggak? Perbuatan dagingnya masih berapa banyak kita luaskan. Ya, baik yang bapak-bapak, baik yang ibu-ibu, baik yang anak muda. Kalau kita mau semua yang daging disingkirkan, mungkin udah terjadi tapi kita keinget gitu ya, barusan gue gak benar kayak begitu. Ada tuh terasa di hati, barusan omongannya gak benar. Bukan hanya kata-katanya, mungkin nada omongan kita, nadanya kok gue ngomong begitu ya sama dia tadi ya. Kayaknya gak benar dah ngomong kayak gitu. Nah kita bertobat lagi. Duh Tuhan ampuni, saya tadi gak benar ngomongnya. Walaupun kita masih melakukan tapi cepat sadar. Itu masih jauh lebih baik daripada melakukan gak sadar-sadar bahwa itu dari daging. Dipikirnya benar, dibelain terus. Dipegang terus sebagai kebenaran. Gue benar, dia yang salah. Ya itu berarti lebih mundur ya. Tapi kalau kita masih sih melakukan tapi sadar di dalam tuh gak enak benar. Kalau aku melakukan sesuatu yang kedagingan langsung kerasa, aduh langsung gak damai. Itu lebih baik dibanding gak peka ya. Tapi ada lagi yang lebih baik daripada sadar setelah melakukan.
adalah sadar untuk menyangkal. Sadar untuk menyangkal yang dari daging. Yang dari daging masih suka muncul, tapi dalam nama Yesus aku sangkal. Yang dari daging tuh masih suka terbersit di pikiran, gue bales nih orang. Nyakitin bener nih orang, ngomongnya begitu bener nih orang, gue bales nih. Nah, muncul di pikiran, tapi dalam nama Yesus aku sangkal. Pergi. Enggak, gue gak mau lagi kayak gitu, itu daging. Jadi kita menyangkal yang dari daging yang sempat muncul, itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah baik dan sangat baik jika daging kita sudah diakhiri, enggak lagi muncul. Ya, walaupun orang ngomongnya enggak enak, kalau dulu sih saya marah, tapi sekarang udah enggak. Nah, yang seperti itu saudara, seharusnya kita menempuh perjalanan hidup sampai yang dari daging enggak muncul lagi. Karena Kristus sudah menguasai roh kita, jiwa kita, sampai kata-kata kita, sampai bahasa tubuh kita dikuasai oleh Tuhan. Seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan tetapi dia manusia. Tetapi sebagai manusia dia tidak berdosa. Hidupnya betul-betul dikuasai. Ada Tuhan yang meraja di dalam dirinya. Jadi dia tidak melakukan dosa dari segala perbuatan daging, dari segala egonya. Makanya Yesus bisa tampil begitu rendah hati. Amin saudara. Dan kita semua mau diserupakan semakin serupa dengan gambar anaknya. Betul? Jadi berilah diri kita diproses. Berilah diri kita untuk dirubah. Ketika firman bicara, kita menanggapi firman dengan berkata, ya Tuhan, terjadilah padaku. Walaupun aku tahu itu susah bagi dagingku, tapi itu mudah bagi engkau. Amin. Dengar firman jangan ditolak. Dengar firman jangan keraskan hati. Dengar firman jangan tersinggung. Ini Ibu Gembala maksudnya apa ya? Lagi nyecer gue ya? Jangan ya saudara ya. Firman tuh nyecer semua orang. Amin. Firman itu nyecer semua orang. Termasuk saya juga dicecer. Gitu. Jadi kalau saudara merasa dicecer enggak sendirian. Saya juga dicecer sama firman. Orang Tuhan mau kita semua berubah kok. Benar. Ya. Jangan merasa kesindir ya. Kemarin saya tanya di salah satu komsel. Kalau dengar firman suka kesindir enggak? Ih sering kata dia. Oke bagus kalau ngerasa kesindir. Tapi gimana? Kesel, jengkel? Enggak, seneng. Itu sikap yang benar. Ada lagi satu bapak muda. Kamu kalau dengar khotbah bagaimana di gereja? Aduh, bugem setiap minggu rasanya saya disindir-sindir terus sama khotbah. Oh iya, banyak dong yang kena, banyak. Tapi kamu jengkel enggak? Ya enggak. Kan memang kita harus berubah, puji Tuhan. Kita semua akan terus dirubah dan dirubah. Jadi dengar firman, nikmati, jangan ditolak. Amin. Karena ada pesan Tuhan juga, dikasih makanan jemaat. Ada yang dimakan, ada yang dibiarin. Ada yang piringnya sampai kosong, udah dimakan. Ada yang makanannya tetap ada diantepin. Nah makanya saya ngomong sekarang, ayo dengar firman Tuhan. Semua juga untuk merubah kita. Kalau kesindir, bagus kesindir. Daripada yang enggak kesindir-sindir, ya. Mendingan kita kesindir, kita tahu oh saya masih jadi pelakunya Tuhan Yesus. Tolong saya, ubah saya. Jangan cuma dia yang diubah. Saya nih Tuhan, ubah saya. Supaya saya gak ketinggalan. Amin. Itu sikap yang benar.
Karena Tuhan mau kita di jalan yang sempit sebagai jalan bebas hambatan. Haleluya. Sebagai gembala dan raja, Yesus memimpin kita berjalan dari Galilea ke Yordan. Tuhan berjalan di depan kita, mendahului kita. Kita mewakili bangsa-bangsa. Di Galilea itu banyak bangsa yang tidak bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan mewakili mereka berjalan dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis, untuk mati dan bangkit. Untuk ditaruh dalam air kematian dan dikubur, mendapat perkenanan dari Bapa dan bisa melayani. Nah itulah saudara-saudara ya. Lalu saudara lanjutnya kita baca. Nah ini ayat ini kita baca. Roma 6 ayat 6 dan beberapa ayat lain. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Jadi orang Kristen harusnya bahagia dengar firman tentang mati. Tapi orang Kristen yang duniawi enggak mau, menolak. Aduh males lah dengar firman mati, disalib, mengakhiri manusia lama. Males lah firman kayak begitu. Saudara mengucap syukur kalau kita dengar firman ini. Karena memang semua harus mati dan bangkit. Harus seperti Yesus. Yesus aja yang enggak berdosa mau dibaptis, mau mati supaya bangkit. Masa kita yang penuh dengan dosa ini enggak mau? Benar enggak? Sombong sekali kalau enggak mau dengar berita seperti ini. Karena ini jalannya. Harus begini, baru jadi manusia baru. Baru ada perubahan dan perubahan dalam hidup kita. Kalau enggak mau 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen, sama aja. Jeleknya terus-terusan dibawa-bawa. Benar saudaraku? Benar enggak? Yang nyautin tuh yang kecil. Ya, hari-hari ini saudaraku ada gejala-gejala. Anak-anak Tuhan hanya pengen dengar cerita khotbah yang menyenangkan. Tapi gereja ini tidak mau seperti itu. Gereja ini mau menyaksikan, mengabarkan apa yang Yesus lakukan. Supaya kita semua mengikuti jalan-jalannya. Amin. Mau yang sejati? Amin. Kita gak mau dikibulin. Kita gak mau didina boboin. Sama cerita-cerita yang enak. Yang cuma bikin ketawa. Harus yang sungguh-sungguh. Dan inilah ya yang kita baca hari ini. Lalu berikutnya saudaraku. Diubahkan. Apa maksudnya diubahkan? Diubahkan tuh maksudnya diganti. Kayak saya di rumah punya AC rusak. Panggil tukang. Datang baru berapa lama. Rusak lagi. Kita panggil lagi dia. Panggil berapa lama, rusak lagi. Sampai 3-4 kali rusak. Wah kagak bener nih kalau begini. Ini mestinya bagaimana nih. Akhirnya dia nyerah. Udah kayaknya ini udah gak bisa diperbaiki. Emang kemarin-kemarin diapain? Ya kemarin udah berusaha diperbaiki kata dia. Saya giniin, saya gituin, diginiin, digituin. Ini mah udah dah gak bisa, saya udah nyerah. Ini mau mesti diganti, apanya? Ntar kompresornya kudu diganti atau apanya diganti. Jadi kalau kita mendengar bahwa hidup kita perlu diubahkan, apa sih maksudnya? Maksudnya ada yang harus diganti dalam hidup kita ini. Apa yang harus diganti? Manusia lama. Itu enggak bisa saudara cuman diperbaiki.
Gak bisa. Cuman di apa itu namanya diperbaiki, di dekorasi, ya, dibuat lebih indah. Tapi sudah bobrok, saudara. Ya. Karena kita manusia yang sudah jatuh sangat rusak dalam dosa. Apa adanya daging kita, diri kita ini harus diakhiri. Apakah yang ekspresinya buruk ataupun yang baik. Minggu lalu kita juga sudah dengar ya, bahwa dosa itu, daging itu bisa tampil baik, bisa tampil buruk. Biasanya kita akan langsung bisa lihat ya, kalau yang buruk-buruk ya, yang tukang bohong, tukang nyuri, tukang apa lagi, tukang berzina. Gak bener lu, bertobat lu. Nah, kalau kayak gitu kita cepat nuduh bertobat. Tapi juga ternyata daging itu ada yang tampaknya baik. Omongannya sepertinya lemah lembut. Tapi dari kedagingan. Depan baik, belakangnya judes. Nah itu juga daging. Orang lihatnya dia baik-baik saja. Di belakang mah ngomelnya, aduh bahasanya menibutut pisan. Ya, orang sih nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Di hati ngeruaknya jelek banget, bahasanya dia bisa kendalikan, sepertinya bagus. Apapun yang dari daging, jelek banget ataupun tampaknya bagus. Kalau itu daging tetap mesti diganti. Harus diganti. Yang daging itu harus diakhiri. Yang manusia lama kita harus diakhiri. Harus dihakimi, harus disangkal, harus diakhiri, harus dikubur. Tidak bisa hanya diperbaiki, tapi harus diganti. Inilah prinsip dasar kenapa orang Kristen harus ada baptisan air. Dasarnya itu karena dosa itu udah ngerusak kita banget. Saudara pasti pernah dengar cerita orang ngomongin saudara. Saya tahu ada orang-orang yang ngomongin saya. Di depan saya gak berani dia ngomong yang buruk. Baik-baik, kadang-kadang sopan. Tapi saya tahu ada orang-orang yang ngomongin saya sangat buruk di belakang saya. Beneran saya tahu. Dan saya sampai apa ya namanya, ngegidik. Apa itu ngegidik ya? Apa itu ya, ngerti ya saudara ya, gitu ngegidik gitu dalam hati, gua nggak sangka dia bisa begitu ya. Itulah salah satu bukti betapa jahatnya dosa itu yang ada pada kita, betapa jahatnya daging itu yang ada pada kita. Makanya harus diganti. Itulah baptisan air. Amin saudara. Sehingga selanjutnya kita bisa menempuh hidup yang baru. Yaitu mengekspresikan Kristus. Makanya orang Kristen satu-satunya kita semua diarahkan kepada Kristus. Kepada Kristus lagi, kepada Kristus lagi. Kenapa sih orang Kristen ujungnya ngomongnya Kristus? Kenapa enggak cukup Kristus itu cuman mati, bangkit, nebus dosa, udah. Kenapa orang Kristen dibilangnya harus semakin berubah serupa Kristus? Kenapa? Kemarin ini sempat ada jemaat bilang, Bugem kayaknya bosen dah. Dengerin khotbah ngomongnya Kristus melulu. Saya bilang pelajarannya baru sedikit ini kamu udah bosen. Karena kekristenan itu prinsipnya Kristus. Ujungnya kita itu Kristus. Kamu dengar baru sedikit udah bosen. Kamu belum mengerti, saya bilang. Ya, kamu ikuti, taati nanti kamu ngerti. Begitu juga saudara. Kalau saudara belum mengerti, kenapa sih nih gereja ngomonginnya Kristus melulu? Karena memang Kristuslah ujungnya kita.
Semua harus sampai serupa dengan Dia. Maka kita harus mengenal Dia. Kita harus tahu cara-caranya Dia. Nah, hari ini kita mulai caranya Yesus adalah jalan dari Galilea ke Yordan untuk mati. Menjadi gambaran kematiannya di kayu salib. Untuk mati baru bangkit. Dan itu juga cara kita sebagai orang percaya. Makanya puji Tuhan kalau kita sudah percaya Yesus lalu segera mengambil baptisan. Ya, kita setiap 1 tahun minimal 1 kali ada baptisan. Biasa di bulan Agustus atau awal September. Itu perlu ditempuh supaya kita memahami prinsipnya. Karena kita semua harus mengekspresikan Kristus. Amin, saudara. Berikut, yuk. Lalu berikutnya. Nah, kita baca ya. Matius 3 ayat 15. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Mungkin kita enggak ngerti semua kehendak Allah, saudara. Tapi siapkan hati. Kalau kita mendengar kebenaran dari firman Tuhan, oh kita baru tahu, oh begitu ya kehendak-Mu Tuhan. Hendaklah kita menuruti. Amin. Amin. Berilah hati kita tuh lembut sama perkataan Tuhan. Seperti Yohanes memberi hatinya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Yohanes itu lebih beken loh. Zaman ini Yesus belum beken. Yohanes udah beken. Sebagai nabi, dia sudah punya murid-murid banyak. Dia sudah baptisin orang banyak. Semua orang daerah situ tahu. Itu dia nabi, Yohanes yang berseru-seru di padang. Yohanes tuh udah lebih beken ini. Makanya dia bilang, aduh Tuhan, tapi ya kerendahan hatinya, Tuhan aku tidak layak melepaskan kasut-Mu. Tapi dia nurut apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus berkata, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Maka baiknya tercatat nanti di sorga. Maka jemaat GKPY pun menurutinya. Amin. Amin. Biarlah itu tercatat di sorga. Jemaat GKPY menuruti apa yang jadi kehendak Bapa. Kita semua nurut apa yang jadi kehendak firman Tuhan. Kita bukan orang yang pilih-pilih, yang enak gua mau, yang gak enak gua kagak mau. Itu mah belum bertobat kalau kayak begitu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bagaimana Roh Allah menyertai Yesus. Kalau Yesus nggak mau dibaptis, saudara. Kalau Yesus menahan diri, ya, karena over pede, ya, karena egonya, gue kan Tuhan. Udah bagus, gue juga mau jadi manusia. Coba kalau Yesusnya model begitu, rasa-rasanya dia nggak mau dibaptis. Merendahkan dirinya, dibaptis sama manusia. Siapa Yohanes? Yohanes cuma manusia. Siapa gue? Gue kan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan yang sombong, ya begitu bakalannya, nggak mau dia. Kalau Yesus nggak mau oleh karena kesombongannya, Roh Kudus nggak akan turun. Benar saudara? Jadi mari belajar. Yesus yang adalah Tuhan ketika jadi manusia rendah hati. Rendah hatinya. Kita ini semua cuman manusia, betul? Jauh sama dia. Dia aja mau rendah hati, kok kita sombong? Dia aja mau nurut, kok kita bandel?
Padahal dosa kita yang udah keliwat-liwat banyak. Rusak. Ya. Makanya Tuhan bilang kamu harus diganti yang baru. Jadi manusia yang baru. Jangan yang lama terus dipertahankan. Harus mau diubah. Amin saudara. Coba ya. Coba kita renung-renungkan apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhannya kelihatannya sederhana cuman begitu doang. Tapi coba kita renungkan. Karena Yesus sebagai manusia. Dia manusia yang rendah hati. Mau dengar-dengaran. Maka saudara terbukalah langit. Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Mengurapi dia. Memberi kepadanya kesanggupan-kesanggupan. Kuasa-kuasa untuk Yesus siap melayani. Ini di sini kan Yesus belum melayani. Baru persiapan sebelum melayani. Lalu 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan apa saudaraku? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Aduh, baca ini hatiku senang banget. Aduh Tuhan, aku mau juga Engkau berkata begitu kepadaku. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Saudara mau enggak Tuhan bicara ini kepada engkau? Mau enggak? Ya. Coba diidam-idamkan. Tuhan aku mau. Engkau berkata yang sama kepadaku. Makanya kalau kita mau Tuhan bicara seperti itu kepada kita. Ya kita harus menempuh cara Yesus. Benar saudara? Karena hanya kepada Yesuslah Allah mengatakan ini. Sampai 3 kali. Nah saudara nanti baca di PB itu. Ya 3 kali Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ada juga di Markus. Dengarkanlah dia. Yesus di dalam rohnya yang kudus. Hari-hari ini juga pasti bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Bicara di dalam hati kita. Maka kita semua mau mendengar firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Jadi semua ini terjadi ketika Yesus belum melayani. Jadi saudara, buat kita nomor 1. Buat kita yang belum melayani. Engkau pasti Tuhan persiapkan untuk melayani. Nah sebelum melayani apa yang harus kita lakukan? Biarkan kita manusia lamanya mati. Supaya Tuhan ganti dengan manusia yang baru. Karena hanya manusia yang baru yang layak untuk melayani Tuhan. Amin. Buat kita yang sudah melayani, ayo kita pantaskan diri kita sesuai dengan standar Tuhan. Bertanya kepada diri sendiri. Aku sekarang ini melayani pakai manusia yang lama apa manusia baru? Nah, tanya sama diri sendiri. Kalau pakai manusia baru mestinya ciri-cirinya sama Yesus. Betul? Emang manusia baru kita dari mana? Manusia baru kita adalah Yesus Kristus. Nanti ketika kita sampai di Matius 20 ayat 22. Ketika Yesus bangkit dari kematian. Lalu Yesus kan beberapa kali menampakkan diri tuh sama murid-murid. Ya betul saudara? Nah ada 1 kali lalu Yesus berkata kepada murid-murid. Terimalah rohku. Lalu Yesus meniupkan. Menghembuskan. Terimalah rohku. Itu setelah Yesus bangkit. Itulah manusia baru. Kita menerima hayatnya Tuhan. Menerima hayatnya Kristus. Tadinya hayat manusia. Manusia lama karena penuh dosa. Lalu diakhiri
lalu menerima hayatnya Kristus yang sudah mati dan bangkit, sudah menang atas dosa, sudah menang atas kutuk, sudah menang atas maut, sudah menang atas dunia, sudah menang atas kuasa-kuasa setan-setan. Hayat Kristus itulah yang kita terima masuk. Itulah manusia baru. Jadi manusia baru itu bukan diri kita yang dipermak-permak, bukan. Manusia baru itu bukan kita yang dipoles-poles sedikit demi sedikit. Dikit jelek dicuil, dipoles. Dikit jelek dicuil, dipoles. Bukan. Manusia baru itu kita menerima hayat Kristus yang menang. Masuk di dalam kita. Meraja di dalam kita. Memerintah di dalam kita. Dialah yang baru. Yang masuk ke dalam kita. Itulah manusia baru. Amin. Maka jika kita manusia baru, tapi kita enak dengan pengajaran tentang Kristus, itu menjadi pertanyaan besar. Engkau manusia baru atau belum? Karena kalau kita sudah menerima hayatnya Kristus, hayatnya Allah, kita senang dengar apa juga tentang Kristus Yesus. Kita mau. Kita haus, kita lapar, apalagi Tuhan tentang Kristus, apalagi Tuhan tentang Kristus. Karena Dia yang ada di dalam kita. Dan Dia akan bertumbuh besar. Dengan ayat berkata, biarlah aku semakin berkurang-kurang, Dia yang semakin bertambah-tambah besar. Dia besar lewat apa? Lewat kita makan firman. Betul? Firman kita butuh buat apa? Supaya Kristus yang di dalam kita bertambah besar. Itulah manusia baru. Manusia baru bukan diri kita, bukan. Manusia baru itu Kristus. Kristus di dalammu, Kristus di dalammu, Kristus di dalammu. Kristus di dalammu, di dalammu, di dalammu, di dalammu, di dalam kita semua. Maka kita disebut tubuh Kristus. Karena Kristus yang hidup. Jelas saudara-saudara? Amin. Jadi bukan diri kita lagi. Hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah manusia yang baru. Itulah yang harus kita pelihara. Itulah yang harus kita kasih makan. Bukan otak kita, bukan jiwa kita. Tapi manusia baru, Yesus Kristus yang ada di dalam roh kita. Nah ini masih nyambung terus pelajarannya saudara. Ya kita sekarang baru di step awal. Baru Matius pasal 3. Tapi mari mulailah kita memahami. Oh saya mengerti kenapa Yesus sebelum melayani harus dibaptis lebih dahulu. Menjadi petunjuk buat kita. Menjadi satu pola buat semua orang Kristen. Harus alami ini dulu. Baru bisa melayani. Maka kita semua yang melayani Tuhan, sadarkan diri kita. Hei, kamu seharusnya sudah manusia baru. Kamu sudah dibaptis. Makanya yang pelayanan harus sudah dibaptis. Belum dibaptis belum bisa terima perjamuan kudus. Sebagai tanda kita satu dengan yang lain adalah anggota tubuh Kristus. Itu perjamuan. Belum bisa kalau belum baptisan. Juga belum bisa melayani. Kenapa? Karena harus mati, bangkit sebagai manusia baru. Dulu baru masuk dalam pelayanan. Sehingga pelayanan yang dituntun oleh Kristus yang di dalam kita. Pelayanannya menjadi pelayanan berkenan kepada Bapa. Kenapa? Karena hanya kepada Yesus. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kalau Kristus ada di dalam kita, hidup di dalam kita, meraja di dalam kita, maka Bapa pasti bicara kepada kita, kamulah anakku yang kukasihi. Amin. Kepadamulah
aku berkenan. Bukan karena manusia lama kita, tapi karena manusia baru kita di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Yuk mari tim PW maju ke depan. Nikmati saudaraku firman Tuhan. Dan mari kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Yesus Tuhan. Supaya Dia yang meraja dalam hidup kita. Itulah cara satu-satunya untuk kita berkenan kepada Bapa. Itulah cara satu-satunya membuat kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Apa maksudnya rohani bertumbuh? Maksudnya adalah Kristus yang di dalam kita yang bertumbuh. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu apa ini? Kita buka hati kita, saudara. Haleluya. Oh Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan Kami rindu Tuhan Yesus. mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jemaat saja. Oh Tuhan, Haleluya. oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku. Di mataku Engkau termulia di mataku. Mataku. Engkau termulia. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Singkapkan kepada kami betapa berharganya Engkau dalam hidup kami. Terangi kami dengan firman-Mu. Semakin hari semakin terang. Firman-Mu bekerja, hidup di dalam kami Tuhan.
mengajar kami, membuat kami mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal rencana-Mu, mengenal pola-pola-Mu ya Tuhan, yang Engkau mau kami mengalaminya. Bawa kami mengalami sebagaimana Kristus Tuhan telah mengalami. Bawa kami Tuhan, libatkan kami Tuhan, semua kami, sehingga kami semakin mengenal, semakin menyadari, semakin dipuaskan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara Engkau yang ada di dalam masalah, Engkau boleh angkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah Raja dalam hidup kita. Biarkan Raja kita mengatur hidup kita. Segala jalan-jalannya dibukakan bagi kita. Waktunya adalah waktu Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Tuhan Yesus, Engkau tahu persoalan hidup kami. Kami yang mengangkat tangan kami berserah kepadamu. Kami tidak lagi mau mengatur diri kami sendiri. Kami tahu kami terbatas. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan Raja yang bertahta di dalam batin setiap kami. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau meluaskan Engkau yang bertahta dan mengatur hari-hari hidup kami. Mengajar apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tidak lagi lakukan. Tuhan tolong. Tuhan kami bertobat. Kami bertobat. Lebih lagi bertobat. Ampuni ketidakmengertian kami selama ini. Tapi jika hari ini firman-Mu menerangi kami. Memberikan petunjuk, memberikan kebenaran. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami mau dituntun Tuhan. Kami mau diajar Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau permata yang indah. Yang memudarkan daya tarik dunia ini. Kami mau lebih fokus kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau lebih dengar-dengaran dan melihat apa yang Engkau lakukan. Untuk kami juga sama-sama melakukannya bersama dengan Engkau. Hari ini kami diingatkan bahwa kami semua telah mati tersalib bersama Yesus. Dikubur bersama Yesus. Dan dibangkitkan bersama Yesus. Menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan beban, persoalan hidup kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Kami tidak mau memikulnya lagi. Kami serahkan Tuhan yang beracara. Tolonglah kami Tuhan, buatlah jalan-Mu dan kami akan mengikutinya. Haleluya, Haleluya, mari saudaraku kita berdoa sepakat bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Untuk firman-Mu terus Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang dapat mengubahkan kami. Bapa, kami sehati berdoa. Pagi ini kami berdoa buat kota kami Tangerang Bapa, di mana Engkau telah tempatkan kami Tuhan di kota Tangerang ini. Kami terus berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pemkot kota kami, pemerintahan kota kami Tuhan, buat wali kota kami Syekhrudin, Bapak Syekhrudin, bahkan seluruh Tuhan aparat yang ada Tuhan, seluruh Tuhan, setiap Tuhan anak kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang menyertai, berikan hati, berikan hikmat untuk terus dapat membangun kota kami Tangerang ini Tuhan, sejahterakan kota kami Tangerang Tuhan Yesusku. Kami percaya Engkau ada di kota kami saat ini Bapa, kami bawa seluruhnya Tuhan, baik instalasi yang ada Tuhan, baik Tuhan kami membawa keamanan bangsa kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang melingkupi dan melindungi kota kami. Kami percaya Tuhan kota kami di dalam naungan-Mu Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau serahkan Tuhan
TNI di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Tuhan pendidikan Tuhan di kota kami saat ini. Untuk anak-anak, untuk guru-guru Tuhan. Setiap program-program Tuhan di dalam sekolah. Engkau Bapa yang menyertai untuk anak-anak kami dapat bersekolah Tuhan Yesus. Baik secara materi dia mendapatkan kepintaran. Juga secara moral Tuhan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Anak-anak kami Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Anak-anak yang takut akan Engkau. Yang terus membawa Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang melingkupi bangsa kami, melingkupi kota kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdaulatlah penuh Tuhan buat kota kami Tangerang, bahkan untuk kota dan bangsa kami Yesusku. Haleluya. Kami berdiri di sini Tuhan, kami berdiri untuk terus berdoa. Kami juga berdoa, kami mau Tuhan sehati bersama. Kami terus Tuhan yang telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Kami mau terus Tuhan diperbarui hari lepas hari. Hidup baru di dalam Engkau Tuhan Yesusku. Engkau Bapa yang memulihkan kami. Engkau Bapa mengampuni dosa kami untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada pada setiap kami. Baik dari penggembalaan Tuhan Yesusku. Terus Tuhan Penatua, bahkan para pengurus dan pelayan-Mu, kami semua jemaat-Mu, mau terus Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang dapat memuliakan Engkau. Engkau yang setia di dalam kami percaya, kami sehati bersama Tuhan Yesus, berdiri di atas Engkau Tuhan Yesus, untuk kami melayani Engkau dengan hati yang tulus, hati yang rendah hati, yang terus diubahkan. Apa yang Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan, pelayanan kami Bapa, berikan kami Tuhan kesehatian di dalam kami melayani Engkau Bapa. Engkau Bapa yang terus menumbuhkan, mendewasakan kami Bapa. Kami percaya Engkau yang bertambah-tambah di dalam hidup kami, hingga apapun yang kami kerjakan Tuhan seturut kehendak-Mu. Engkau Bapa yang baik, Roh Kudus Engkau yang menyertai setiap kami. Ini kami pakai hidup kami bagi kemuliaan Engkau Bapa. Bukan hanya di gereja, tapi di luar Tuhan kami boleh membawa, memberkati Tuhan Yesusku. Terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu, buat karya salib-Mu, buat teladan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau menjadi penolong kami setiap hari. Berhuni di dalam batin kami, mengajar, memimpin kami. Terpujilah Allah kami, karena itu sebentar kami kembali pulang ke rumah tangga kami. Ajar kami hidup di jalan yang sempit, penuh sukacita, karena tidak ada beban yang merintangi, tidak ada dosa yang merintangi. Kami hidup dalam damai sejahtera, sukacita yang sejati, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
yang